Aku mengangguk pelan, mendengar kata pulang, dan pas tanpa sadar air mataku mengalir. Dia menepuk-nepuk pundakku dan mempersilahkan untuk pergi. Terlalu segan untuk menatap wajahnya. Dengan menunduk, aku menjauh dan mengucapkan salam. Dengan tertatih, aku mengikuti orang itu dan ibu tua meninggalkan kakek dengan nyeringgi. Tidak ada satupun yang berbicara di antara kami. Dalam gelapnya jalur Ciremai, kami melangkah dengan diam. Aku meraba kantong celanaku. Benda pembawa petaka itu masih di sana, terbungkus kain putih. Kenapa harus kain putih? Aku bertanya dalam hati. Apakah pembalut kotor itu jadi semacam benda gaib atau sejenisnya? Karena yang sekilas ku tahu benda-benda mistis seperti keris, tombak, dan sejenisnya biasanya dibungkus dengan kain putih juga. Tapi apapun itu nanti, yang jelas aku gembira dan bisa berhasil membawanya pulang. Benda ini kunci kesembuhan Ayu. Dari belakang, aku mengamati punggung bongkok ibu tua itu. Ibu ini merawat Ayu, juga naik untuk menjemputku di saat yang benar-benar kritis. Ternyata dunia belum kekurangan orang baik. Lalu orang itu, langkahnya yang biasanya lincah, sekarang berjalan pelan mengikuti langkah ibu tua. Tanpa dia, aku jelas tidak mungkin selamat melewati malam ini. Di luar senyumnya yang menyebalkan dan kata-katanya yang ketus, dia orang yang sangat baik. Penampilannya yang kumal khas pendaki gunung menyembunyikan ketaatan beragamanya. Berkali-kali malam ini dia selalu mengingatkanku berdoa, beristighfar, dan mengingat Allah. Setelah ini selesai, aku berjanji akan membalas kebaikannya. Tapi lalu aku menyadari sesuatu yang janggal. Aku naik lagi untuk mengambil kotoran sial itu sebagai syarat kesembuhan Ayu. Kenapa makhluk-makhluk itu malah menghalangiku? Bukankah seharusnya mereka senang? Kenapa mereka malah menerorku sepanjang perjalanan? Bukan hanya teror biasa, mereka berniat mencelakakanku. Seribu pertanyaan tiba-tiba menyeruak dalam kepalaku. Malam ini benar-benar tidak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Orang itu melirikku. Senyumnya tampak jahil. Kapok ya naik Ciremai boy. Aku cuma bisa tersenyum ditanya begitu. Kak kapok? Jelas banget. Bukan cuma Ciremai, sepertinya setelah ini aku pensiun naik gunung. Jangan lemah boy. Kejadian ini ambil pelajarannya. Katanya lagi. Orang itu seakan bisa membaca pikiranku. Aku mengangguk mengiyakan. Bang, terima kasih banyak ya udah nolongin saya bang. Kataku kali ini. Kalau enggak ada abang, enggak tahu gimana nasib saya. Orang itu tertawa-tawa menyebalkan, tapi aku malah gembira melihat tawanya. Lu selamat bukan cuma karena gua, boy. Lu juga harus terima kasih ke banyak orang yang nolongin lu. Ada Mak Encep, orang-orang di Cibunar, orang tua lu yang gak putus doain lu dari rumah, Ayu, termasuk Nyilinggi, dan tingkatin ibadah lu boy, sebagai wujud syukur lu sama yang maha besar, jawab orang itu. Kemudian dia melanjutkan,
Ada maksud dari setiap kejadian, boy. Maksudnya, bang? Tanyaku nggak mengerti. Jangan jadiin ini pelajaran pribadi lu. Ceritain ke temen lu. Ceritain ke banyak orang. Kalian manusia nggak hidup sendiri. Ada makhluk yang berbagi dunia dengan kalian. Berhentilah melakukan kerusakan di bumi. Iya bang, balasku singkat. Kata-katanya barusan terasa meresap di hatiku. Oh iya bang, tadi kakek itu siapa bang? Tanyaku. Orang itu cuma tersenyum. Tampaknya keingintahuanku tidak akan terjawab dengan mudah. Lalu kalong wewe itu gimana bang nasibnya? Tanyaku lagi. Mati? Jawab dia singkat. Bang, tadi itu waktu kita pamitan sama kakek, kenapa Nyilinggi diam aja? Nggak nyerang atau ngapain gitu bang? Lagi-lagi ku bertanya. Bawel lu ya? Jawabnya ketus. Tapi dia tetap menjawab. Mengambil kesempatan di saat orang lengah bukan perbuatan terpuji, boy. Emang lu pikir siapa Nyilinggi? Manusia. Aku mengamini jawabannya sekaligus merasa malu. Bahkan makhluk gaib pun punya tata krama dan sopan santun. Jalur yang kami lalui mulai terbuka agak lebar dan cenderung datar. Kabut tipis melayang di antara semak dan pepohonan. Aku agak merasa aneh melihat kabut dan kegelapan tanpa kemunculan hantu apapun. Apakah aku jadi terbiasa? Mungkin itulah mengapa orang itu terlihat biasa melihat penampakan segala setan di gunung ini. Tanpa terasa, kami sudah sampai di Condong Amis, tempat pertama kaliku bertemu orang itu. Ibu tua itu berjalan ke arah pondokan kosong. Mungkin dia ingin beristirahat sebentar. Kami mengikutinya di belakang. Saat saja melepas lelah di pondokan ini, tiba-tiba leha dan pipiku bekas cekikan kalong wewe itu kembali berdenyut-denyut. Aku mengusap pelan leherku. Terasa perih, tapi rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Orang itu membaringkanku di lantai. Di sampingku, ibu tua itu memijit telapak tangan kananku sambil mulutnya berkomat kamit. Kepalaku mendadak terasa sangat berat. Ku dengar orang itu berbicara padaku. Tak seperti biasanya, suaranya terdengar lembut. Boy, sering-sering tengokin gua ya di sini. Kulihat orang itu melepas pin dari carriernya dan meletakkannya di tangan kiriku. Aku hanya bisa menggenggamnya tanpa bisa melihat. Pandanganku mulai kabur. Hal terakhir yang kuingat adalah gema azan subuh. Berkat cahaya matahari tampak menembus jendela. Saat aku membuka mata, aku terbangun di atas tempat tidur yang empuk. Di sebelahku, di balik tirai berwarna biru, tampak kasur kosong. Selang infus tertancap di tubuhku yang terhubung dengan plastik berisi cairan yang menetes. Aku berada di rumah sakit ternyata. Pintu terbuka dan kulihat wajah Ayu lagi. Rasanya sudah bertahun-tahun. Dia mendekat dan langsung memelukku sambil menangis. Ku dengar dia meminta maaf berkali-kali sambil terus menangis kepadaku. Aku ingin membalas pelukannya,
tapi tanganku terlalu lemah untuk digerakkan. "Lu udah gak apa-apa yuk?" tanyaku. Dia mengangguk sambil mengusap air mata. "Maafin gua ya, Di. Gara-gara gua lu jadi begini." Dia meminta maaf lagi. Aku tersenyum sambil mengangguk. "Yang penting kita selamat," kataku. Siapa yang bawa gua ke sini, yuk?" "Nggak tahu gua juga, Di. Gua bangun-bangun udah di sini," jawab Ayu. Aku teringat lagi sosok ibu tua tadi. Diam-diam aku sungguh berterima kasih. Juga orang itu, pasti dia yang sudah susah payah membawaku turun dari Condong Amis sampai Cibunar. Lalu aku teringat dia memberikanku sesuatu sebelum aku pingsan. Yuk, lihat pin yang gua pegang gak pas gue pingsan?" tanyaku. "Oh, ada. Bentar ya," katanya. Dia lalu membuka tutup kepala carrier, mengambil benda yang kutanyakan tadi, dan memberikannya kepadaku. Aku menerimanya. Benar, itu sebuah pin. Malam itu tak bisa melihat apa yang tercetak di pin ini. Aku memperhatikan gambar yang tercetak di sana. Tampaknya sebuah logo, gambar cicak dan gunung. Tulisan di bawahnya berwarna kuning. Sudah agak pudar, tapi masih terbaca olehku. Edge Mountain. Entah apa artinya, tapi pin ini akan kujaga selamanya sebagai pengingat untuk malam yang penuh teror di Ciremai. Aku teringat sesuatu. Kuraba kantong celanaku kosong. Benda sial itu rupanya sudah hilang. Aku membayangkan ritual-ritual gaib dilakukan pada benda kotor itu untuk menyembuhkan Ayu. Bekas pembalut lu yang di dalam kain putih itu sekarang di mana, yuk?" tanyaku karena tetap penasaran. Ayu agak terkejut mendengar pertanyaanku. "Oh, udah dibuang di tempat sampah," jawabnya. Sejujurnya aku sedikit kecewa mendengar itu. Tapi memang itu hal yang logis. Tempat buat kotoran memang hanya tempat sampah. Raut terkejut masih terbaca di wajah Ayu. Dia lalu bertanya, "Kok lu bisa tahu sih tentang pembalut di kain putih, Di? Kan selama ini lu pingsan." Aku tersenyum mendengar pertanyaannya. Teringat betapa horornya perjalanan malam itu demi mengambil benda sialan tadi. Ada rasa bangga dan sedikit merasa jadi pahlawan. Karena bagaimanapun aku berhasil menyelamatkan Ayu. Lalu pertanyaan Ayu yang buatku terdengar agak konyol dan lucu. Kok gua bisa tahu tentang pembalut di kain itu? Ingin rasanya menepuk dada dan menceritakan semuanya. Wajah terkejut Ayu memang belum hilang, dan matanya tampak penasaran. Lalu sebuah senyum mengembang di wajahnya. Dia lalu berkata, "Padahal selama ini lu pingsan tadi, Di. Tapi ya sudahlah. Setelah malam itu kayaknya gua gak bakal kaget kalau dengar hal aneh-aneh lagi." Dan dia meneruskan, "Nanti deh gua ceritain panjang perjalanan gua ambil pembalut itu malam-malam di Ciremai. Nanti gua ceritain tentang Nyilinggi, Kolong Wewe, dan Abang Moka. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya. Mak Encep terus-terusan ngerawat dan ngejagain lu selama lu pingsan dan kesurupan. Kita banyak utang budi sama dia. Sekarang giliran aku yang terkejut."